Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan limpahan karunia, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan insyaallah hari ini adalah merupakan pertemuan perdana kita untuk mengkaji kitab Sirah Nabawiyah. Perlukah atau pentingkah belajar sirah Nabi? Maka jawabannya sangat penting. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu memiliki perhatian yang sangat luar biasa terhadap sirah Nabi. Sahabat yang mulia Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna nu'allimu auladana siratan Nabi wa maghazihi kama nu'allimuhum al-Qur'ana." Kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan anak-anak kami, mengajarkan putra-putri kami tentang sirah Nabi, tentang perjalanan hidup Nabi, tentang peperangan-peperangan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami mengajarkan mereka membaca Al-Qur'an. Mengajarkan anak kita mengaji, membaca Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban. Begitupun mengajarkan kepada anak-anak kita sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, peperangan-peperangan Nabi, itu juga merupakan sebuah kewajiban. Jadi para sahabat itu memiliki perhatian yang luar biasa terhadap sirah Nabi ini, sehingga enggak pernah dilewatkan, selalu diajarkan dan diceritakan kepada anak-anak mereka. Dan ini yang hilang dari kita sekarang. Perhatian kita terhadap sirah Nabi dan mengajarkannya kepada putra-putri kita ini mulai hilang dari kaum muslimin, sehingga banyak anak-anak kaum muslimin lebih mengidolakan orang-orang barat, mengidolakan artis dan yang semacamnya dibandingkan kecintaan, pengagungan kepada baginda Nabi dan sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi mengkaji sirah Nabi itu adalah sebuah keharusan dan hal yang sangat penting, terutama juga untuk kita ajarkan kepada putra-putri kita. Insyaallah kita akan bacakan di sini beberapa urgensi dari mengkaji atau mempelajari sirah Nabi. Disebutkan oleh Syekh Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid dalam kitabnya Fiqhus Sirah, beliau mengatakan di sini, siratul rasuli sallallahu alaihi wasallam juz'un min hadzal dini. Sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari agama ini. Ya. Karena dia adalah merupakan bagian dari agama ini, maka mempelajarinya adalah sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan yang diucap oleh baginda Nabi, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya berdasarkan wahyu. Maka
sirah Nabi itu adalah merupakan penjelasan dari wahyu tersebut, sehingga merupakan bagian dari agama ini. Karena dia adalah merupakan bagian dari agama Islam, mengkajinya adalah sebuah keharusan sebagaimana kita mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra, maksudnya Al-Qur'anul Karim. Tujuan Al-Qur'an diturunkan apa? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, maksudnya Al-Qur'an diturunkan kepada mereka untuk dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang namanya penjelasan itu kan bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dan kita tidak akan bisa mengetahui penjelasan tersebut, baik ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi ataupun pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan para sahabat, boleh dan tidaknya itu kecuali dengan mengkajinya. Di antara ilmu yang menjelaskan hal tersebut adalah sirah Nabi. Karena sirah Nabi itu adalah merupakan praktek langsung dari Al-Qur'anul Karim, ya. Oleh karena itu dia memiliki urgensi yang sangat penting. Sirah ini memiliki kedudukan yang sangat penting, ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita, ya, di dalam Al-Qur'an untuk mengkaji serta mencatat serta membukukan sirah-sirah Nabi, ya. Dari mana? Dari firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tauladan yang baik bagi kalian. Kira-kira bisa enggak kita mengambil tauladan dari Nabi tanpa membaca sirahnya? Bisa enggak kita mengambil tauladan dari Nabi tanpa mengkaji sunnah-sunnahnya? Tidak bisa. Maka berdasarkan ayat ini berarti mentadwin, menulis, mengumpulkan sirah-sirah Nabi itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk, ya, salah satu sarana untuk mengambil tauladan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kita harus belajar sirah Nabi? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia dari semua manusia yang ada, ya. Maka mengenal, ya, tentang kehidupan orang yang paling mulia itu adalah sebuah keharusan. Ya, apa dalilnya kalau Nabi itu adalah orang yang paling mulia? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpinnya manusia kelak pada hari kiamat. Maka juga sebuah keharusan kalau kita mengenal lebih dekat pemimpin kita, ya, tauladan kita, orang yang kita junjung, orang yang kita agungkan, sehingga mengkaji sirahnya adalah sebuah keharusan dan hal yang sangat penting. Dan juga di antara alasan kenapa kita harus mempelajari sirah Nabi, ya, untuk memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab-sebab diturunkan. Ada kejadian-kejadian, ada hal-hal yang membuat ayat-ayat Al-Quran turun, dan itu biasanya disebutkan, ya, dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tercatat di sirah Nabawiyah, ya. Sehingga ketika kita mengetahui asbabun nuzul dari ayat ini, maka pemahaman kita semakin sempurna dan semakin utuh. Nah, seperti itu jemaah kaum muslimin, ya. Oleh karena itu
perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sirah Nabi ini adalah merupakan praktek langsung atau penjelasan langsung, ya, untuk bagaimana cara kita menjalankan ayat-ayat Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, ya, berdasarkan faktor diturunkannya ayat-ayat tersebut, ya. Oleh karena itu seorang ulama yang bernama Abdul Hamid Ibnu Badis, ya, rahimahullahu taala, pernah mengatakan, wa fiqhul Qur'ani yatawaqqafu ala fiqhi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Jadi memahami Al-Quran dengan benar itu dia harus didasarkan kepada pemahaman terhadap kehidupan Nabi dan sunnah-sunnah Nabi. Maksudnya pemahaman terhadap sirah Nabi. Ini, ya. Wa fiqhu hayatihi, ya. Dan memahami hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kaitan erat dengan Al-Quran. Begitupun memahami Islam itu tidak akan bisa terwujud kecuali kalau kita memahami dua hal tadi, memahami Al-Quran dan memahami sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keduanya memiliki hubungan yang erat. Jadi kalau orang ingin memahami Islam secara utuh, dia harus paham Al-Quran. Kalau orang ingin paham Al-Quran, dia harus ngerti sirah Nabi, karena sirah Nabi adalah merupakan praktek langsung dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi sangat penting, ya, sirah Nabi itu peranannya dalam memahami Al-Quranul Karim. Dan bagi teman-teman yang pernah belajar usul salasah, kan di sana ada salah satu usul yang disebutkan, ya, di antara usul fondasi yang harus diilmui oleh seseorang itu pertama mengenal Rabbnya, ya, mengenal Rabbnya. Kemudian yang kedua mengenal agamanya, ya kan. Nah, di antara selanjutnya itu apa? Mengenal Rasulnya, mengenal Rasulnya, mengenal nabinya. Nah, maka sangat penting, ya, sirah Nabi itu sebagai penopang atau sarana untuk mengenal lebih dekat Nabi kita. Dan mengenal Nabi kita itu adalah merupakan salah satu usul fondasi yang harus diilmui oleh orang-orang Islam, ya. Dan mengilmui, ya, atau mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup 5 hal. Pertama, kita harus mengenal nasabnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengenal, mengilmui tahun berapa Nabi lahir, di mana Nabi lahir, kapan Nabi hijrahnya dari mana ke mana, itu harus kita ilmui dengan baik, ya. Dan juga kita harus mengetahui masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah itu berapa tahun, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu berapa tahun? Berapa tahun jamaah? 23 tahun. Nah, selama 23 tahun ini bagaimana ujian yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah? Ya, bagaimana perperangan-perperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membela Islam, itu harus kita ilmui sehingga kita benar-benar mengagungkannya dan benar-benar bersyukur, berterima kasih kepada Nabi. Ternyata perjuangannya luar biasa dahsyat sehingga Islam tersebar dan nyampe kepada kita, ya. Kemudian juga kita harus ilmui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat itu menjadi seorang nabi bagaimana, kemudian diangkat menjadi seorang rasul itu bagaimana, itu harus diilmui oleh orang-orang Islam, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diilmui terkait tentang hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tercatat dalam sirah Nabawiyah, sehingga mengilmui sirah Nabawiyah itu adalah sebuah keharusan, ya. Dan juga dengan mempelajari sirah Nabawiyah, jamaah kaum muslimin, itu akan membuat kita semakin mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin mengagungkannya, semakin memuliakannya, ya, memuliakannya.
Dan orang yang tidak memuliakan Nabi itu biasanya orang-orang yang tidak kenal baginda Nabi. Makanya kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Jadi kalau ingin benar-benar mencintai Nabi, benar-benar mengagungkan Nabi, benar-benar memuliakan Nabi, Nabi punya kedudukan yang luar biasa di hati kita, maka pelajari sirahnya. Kita akan menemukan hal-hal yang begitu menakjubkan dari sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jemaah kaum muslimin. Kemudian juga dengan mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping akan membuat kita semakin cinta, mengagungkan, maka itu akan membuat kita semakin mencontoh beliau. Ya, jadi at-ta'assi bihi. Ya, orang yang belajar sirah Nabi itu akan mendorongnya semakin meniru baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin mutaba'ah, semakin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diperintahkan untuk melakukan hal itu. Makanya diantara salah satu syarat diterimanya ibadah itu apa? Mutaba'atur Rasul, mengikuti jejak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah. Ya. Dan dengan mempelajari sirahnya itu akan membuat kita semakin betul-betul berupaya untuk mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah, maksudnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ya, kelak pada hari kiamat. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, maksudnya di sini liqa, artinya kita langsung melihat Allah dengan mata kepala kita kelak pada hari kiamat, maka ambil tauladan dari Nabi, ya, ikuti jejaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang tidak mengambil tauladan dari Nabi, tidak mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, itu adalah orang-orang yang diharamkan, ya, dari melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Orang-orang kafir yang tidak mengambil tauladan dari Nabi. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang diharamkan dari melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin la mahjubun. Ya, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu kelak pada hari kiamat itu akan tertutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang beriman, ya, orang-orang beriman, orang-orang yang benar-benar mengambil tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah adalah orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Makanya disebutkan lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman itu al-husna, surga, wa ziyadah, dan ada nikmat tambahan. Apa nikmat tambahan tersebut? Para ulama menjelaskan an-nazar ila wajhir rahman, melihat langsung kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu puncak dari kenikmatan. Ya, puncak dari kenikmatan. Makanya disebutkan ketika orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, mereka lupa nikmat-nikmat surga yang lain. Karena begitu nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka jangan sampai kita diharamkan dari nikmat ini, ya. Apakah mungkin orang melihat Allah di dunia? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena Allah mengatakan lan tarani. Wahai Musa, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Maksudnya dalam kehidupan dunia. Adapun di akhirat nanti, maka orang-orang beriman pasti melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita tidak mungkin melihat Allah dalam kehidupan dunia? Karena disebutkan dalam hadis, ya, lau kusyifat, ya, seandainya lau kasyafat, seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka atau menyingkap tirai hijab, ya, antara dirinya dengan hambanya, la akhraqat man tahat ilaihi basaruh, maka
cahaya dari wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat mata manusia itu terbakar. Nah, itu jadi mustahil manusia bisa melihat Allah dalam kehidupan dunia. Kan disebutkan di dalam Al-Qur'an, tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, dan maka gunung itu hancur, lebur. Itu dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Gunung yang begitu kokoh aja tidak sanggup untuk langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, gunungnya hancur lebur. Ini dalam kehidupan dunia, maka manusia yang lemah pun gak akan pernah mampu melihat Allah di dalam kehidupan dunia ini. Kalau ada orang mengaku pernah melihat Allah secara langsung, maka dia adalah orang dusta. Dalam kehidupan dunia gak ada orang yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat Allah akan berikan kita kekuatan yang berbeda dengan kekuatan yang ada dalam kehidupan dunia, sehingga kita bisa mampu untuk langsung melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri, berbahagia karena melihat kepada Rabb-nya. Nah, jadi kalau orang-orang yang berharap ingin berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat, maka ambil tauladan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sarana untuk bisa mengambil tauladan dari Nabi adalah dengan mempelajari sirahnya, ya. Juga disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosamu. Jadi kalau ingin mendapatkan cinta Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, caranya bagaimana? Mencintai, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil tauladan dari Nabi. Nah, untuk bisa mengambil tauladan langsung dari Nabi, bagaimana caranya? Mempelajari sirah nabawiyah dan mempelajari sunnah-sunnah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Allah akan menurunkan cintanya kepada kita dan membuat dosa-dosa kita berguguran, ya. Kemudian ketahuilah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sirah nabawiyah itu adalah ilmu yang sangat luas. Sangat luas. Kenapa luas? Karena mencangkup semua ilmu-ilmu syar'i. Ilmu akidah ada di dalam sirah nabawiyah, ya. Karena dakwah Nabi itu berkutat tentang dakwah tauhid, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana wala dan baroknya para sahabat, yang mana itu adalah merupakan bagian dari akidah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kesyirikan, menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik, yang mana itu adalah merupakan bagian dari akidah. Jadi sirah nabawiyah itu mencangkup tentang akidah. Di samping itu juga sirah nabawiyah itu mencakup tentang hukum-hukum. Ya, nanti kita akan pelajari kapan sholat itu pertama kali diwajibkan, tahun berapa, puasa, zakat, dan haji itu kan ada hukum-hukumnya. Prakteknya langsung ada di dalam sirah nabawiyah. Berarti juga berkaitan tentang hukum-hukum fikih sirah nabawiyah tersebut, ya. Juga berkaitan tentang akhlak, ya. Adab, akhlak itu adalah sirah nabawiyah. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam digelari al-amin oleh orang-orang bangsanya atau orang-orang Quraisy, menggelari Nabi al-amin karena akhlaknya yang mulia. Tidak ada di antara orang-orang
kafir Quraisy itu yang mencela akhlak Nabi, nggak ada, ya. Makanya nggak pernah kita dapati mereka mengatakan Muhammad itu pendusta. Dalam sirah nggak pernah ada orang Quraisy mengatakan Muhammad pendusta. Mereka mengatakan Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir. Tapi untuk mengatakan Nabi Muhammad pendusta nggak ada, karena mereka sendiri yang mengatakan Muhammad itu Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi nggak pernah mereka mencoba mencederai, ya, melukai akhlak Nabi itu nggak ada, atau mengolok Nabi dari sisi akhlak itu nggak ada, ya, nggak ada. Ya. Sehingga mereka membuat gelar-gelar yang tidak ada dalam diri Nabi, maksudnya tukang sihir, orang gila, gitu kan, ya, dan semacamnya. Tapi kalau untuk mengatakan Muhammad itu pendusta, Muhammad itu begini, yang sifatnya akhlak-akhlak tercela, itu nggak akan kita temukan dalam sirah Nabi, karena mereka mengakui betapa mulianya akhlak Nabi SAW, dan akhlak-akhlak tersebut akan tergambar begitu jelas di dalam sirah nabawiyah. Jadi mencangkup akidah, mencangkup fikih, mencangkup akhlak dan adab, ya, adab. Kemudian juga tentang dakwah ilallah, ya, dakwah ilallah. Ya, kita akan lihat bagaimana dalam sirah Nabi nanti digambarkan, ya, peranan-peranan penting dakwah Nabi, dakwahnya para sahabat, uslub tata cara dakwah Nabi, tata cara dakwahnya para sahabat, itu nanti akan tergambar begitu jelas dalam sirah Nabi, ya, sehingga kita bisa mengambil tauladan, mengambil contoh, oh, cara dakwah yang benar itu begini, oh, uslubnya, metode dakwah yang benar itu begini, ya, berdasarkan metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam sirah nabawiyah ini, ya. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut, maka pertanyaan tadi, pentingkah seorang muslim mempelajari sirah Nabi, maka jawabannya penting sekali, ya, penting sekali. Tidak perlu kita ilmu yang tadi, cukup kita ingat aja. Tadi para sahabat itu mengajarkan anak-anaknya sirah Nabi sebagaimana mengajarkan Al-Quran. Semua orang muslim sepakat anak-anak itu harus bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, ya. Kalau begitu mereka mengilmui surah Nabi juga adalah sebuah keharusan, karena itu dijaga oleh para sahabat terhadap anak-anak mereka. Makanya lahir dari anak-anak para sahabat itu adalah orang-orang pemberani di medan perang, orang-orang yang mengidolakan para mujahidin, ya, para pejuang-pejuang Islam. Nggak kayak anak-anak zaman sekarang, ya, yang diidolakan, ya, bukan para mujahid, bukan pejuang-pejuang Islam, bukan orang-orang yang membela Islam, bukan orang-orang yang rela mati demi Islam, tapi yang diidolakan adalah, ya, anak-anak ale zaman sekarang, gitu, ya. Waliyadzubillah. Karena itu jauhnya mereka dari sirah nabawiyah. Dulu waktu kecil, Pak, ya, mungkin kita, ya, kalau dalam salah satu yang bagus dari perayaan Maulid orang-orang zaman dulu itu adalah adanya pembacaan sirah nabawiyah untuk anak-anak, gitu, dari awal sampai akhir. Itu salah satu yang bagus, ya, dari perayaan mereka. Namun sekarang itu udah mulai menghilang, ya. Jadi anak-anak zaman dulu itu nggak ada yang nggak kenal sirah nabawiyah, ya, anak-anak kecil zaman dulu. Kalau anak-anak kecil zaman sekarang nggak tahu, ya, udah berubah. Ya, antum tanya Nabi lahir tahun berapa aja belum tentu tahu kalau zaman sekarang, waliyadzubillah, ya. Ini PR bagi kita, ya, untuk mengembalikan hal-hal tersebut, yaitu sirah nabawi itu menjadi sesuatu yang mengakar dalam anak-anak kita, sehingga mereka mengidolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai, akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil, kita udah didik anak kita untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dewasanya mereka akan menjadi pembela-pembela Nabi, pembela-pembela Islam. Sekarang lihat, Pak,
Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dinistakan, itu jangankan yang udah ngaji, ya, jangankan yang belum ngaji, maksudnya yang udah ngaji kadang cuek, ya, diam, nggak menunjukkan rasa marahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Sekarang begitu banyak orang-orang yang menghina Nabi, begitu banyak orang-orang yang menistakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita nggak marah, kita cuek, kita bungkam, tidak ada pembelaan kita sama sekali. Demi Allah kita akan dipertanyakan tentang hal tersebut. Coba lihat kalau zaman dulu, anak kecil namanya Mu'adz dan Mu'awwidz ibnu Afra itu terjun langsung ke medan perang. Nanya mana yang namanya Abu Jahal. Ya, kenapa? Katanya, saya mendengar orang ini sering mencela Nabi, sering menghina Nabi. Sekarang pedang kami tidak akan berhenti beradu, sehingga saya yang mati atau dia yang mati. Itu anak kecil. Langsung terjun ke medan perang bawa pedang nyari orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab As-Sarimul Maslul, ala syatimir Rasul, pedang yang terhunus untuk orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada seseorang laki-laki yang buta, Pak, yang buta, punya budak wanita yang merawatnya, bahkan dia punya anak dari budaknya ini, jadi udah jadi ummul walad budak ini. Beda, cuman sayangnya budak wanita ini sering mencela Nabi, sering menghina Nabi. Akhirnya diperingatkan, jangan kamu menghina Nabi Muhammad, jangan mencela Nabi Muhammad. Tapi masih ngeyel, langsung ditusuk perutnya sama tuannya sendiri. Padahal tuannya sangat mencintainya, sangat mencintainya karena dia betul-betul merawat dirinya yang buta. Tapi ditusuk lehernya, ditusuk lehernya. Kemudian sampai beritanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan, fashhadu anna dammaha hadrun, kata Nabi, saksikanlah darah orang-orang yang menghina saya itu sah untuk ditumpahkan. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menyalahkan orang yang membelanya, tapi malah Nabi membela orang yang membela kehormatannya. Coba bayangkan kalau zaman dulu orang-orang yang menghina Nabi itu hidup udah nggak akan bakal lama gitu kan? Nggak akan bakal lama karena begitu cintanya mereka kepada Nabi, para sahabat itu sampai rela harus membunuh orang yang mereka cintai karena menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan betapa cintanya mereka. Dan sekarang banyak di antara kita telah kehilangan rasa ini. Hanya sekedar mengaku mencinta Nabi, tapi ketika Nabi dihina dan nistakan, diam seribu bahasa. Waliyadzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Maka penting kita mengkaji sirah Nabi. Di situ nanti kita akan melihat bagaimana pembelaan para sahabat, perjuangan para sahabat, kecintaan para sahabat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di medan perang ataupun di luar perperangan. Baik. Nah ini alasan beberapa pentingnya atau beberapa hal yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad adalah tauladan kita, penutup para nabi. Baik. Kemudian kita akan awali pembahasan ini dengan mengenal nasab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasabur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sini, huwa Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah
ibni Huzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nazar ibni Ma'ad ibni Adnan. Ini nasab yang disepakati oleh para ulama. Jadi ada nasab Nabi yang mujma' alaih, yang disepakati para ulama, ada nasab yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, nasab yang disepakati itu adalah nasab sampai Adnan. Nanti setelah Adnan sampai kepada Nabi Adam, itu adalah nasab yang diperselisihkan. Nah, kita mencukupkan dengan nasab yang disepakati. Jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bapaknya namanya Abdullah, kemudian kakeknya namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra dari Hashim. Hashim ini putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf ini putra dari Qusay. Qusay putra dari Kilab. Kilab putra dari Murrah. Murrah putra dari Ka'ab. Ka'ab putra dari Lu'ay. Lu'ay putra dari Ghalib. Ghalib putra dari Fihr. Fihr putra dari Malik. Malik putra dari Nadr. Nadr putra dari Kinanah. Kinanah putra dari Huzaimah. Huzaimah ini putra dari Mudrikah. Mudrikah putranya Ilyas. Ilyas putranya Mudar. Mudar putranya Nizar atau Nazar, dan dia adalah putranya Ma'ad. Ma'ad putranya Adnan. Ya. Jadi siapa yang hafal? Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab, ya, ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Kinanah ibnu Huzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas ibni Mudar ibnu Nazar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Nah ini, ya, jadi orang mukmin itu harus hafal, ya, nasabnya Nabi minimal 3. Minimal 3. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Itu minimal sampai 3. Kalau enggak hafal sampai Adnan, ya. Jangan cuman ditanya siapa nama bapaknya Rasulullah, enggak tahu, gitu kan? Enggak tahu, jangan seperti itu. Ya, kita harus mengenal tadi salah satu usul yang harus diilmui itu adalah ma'rifatun nabi, mengenal Nabi. Nah, mengenal Nabi itu mencangkup 5 poin. Salah satunya mengenal nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus kita ilmui nasab Nabi ini. Ya, karena berarti dengan mengilmui nasab Nabi nanti kita akan pelajari hikmahnya. Ya. Kemudian wa nasabur Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika ila Ibrahim alaihi salam mukhtalafun fihi baina ahli siyar. Adapun nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Adnan, ya, sampai Ibrahim, kemudian dari Ibrahim sampai Nabi Adam alaihi salam, itu mukhtalafun, diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan dari Ibrahim kepada Adam itu tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Jadi kita mencukupkan untuk mengenal nasab Nabi yang mujma' alaih saja, yang disepakati, yaitu sampai Adnan, ya, sampai Adnan tadi. Ya. Nah, kita akan mengetahui satu persatu dari kakek Nabi ini, ya. Ya, jadi tadi kan Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay. Nah, Qusay ini dialah Quraisy, yang diambil darinya istilah suku Quraisy. Jadi Qusay ini dialah yang jama'a Quraisyan, ya. Ya. Dia yang mengumpulkan Quraisy, ya. Dan di satu tempat, ya, sehingga mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ib'ats lana Qusayyan, ya, ib'ats lana Qusayyan, ya, kalau memang kamu itu, ya, adalah seorang Rasul, ya, mereka orang-orang Quraisy itu mengatakan, kalau memang kamu itu adalah seorang Rasul, ya, coba utuskan kepada kami Qusay. Ya, Qusay itu maksudnya siapa? Tadi
kakeknya Nabi, coba suruh datang Qusay kepada kami, buktikan kalau kamu diri Rasul. Kalau Qusay bilang kamu Rasul, berarti kami percaya. Nah, ini menunjukkan orang-orang Quraisy itu betul-betul mempercayai Qusay ini. Namun kan Qusay kakek Nabi yang udah berapa tadi? Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay udah lama wafat. Tapi mereka Quraisy mengatakan, kalau memang kamu adalah seorang Rasul wahai Muhammad, ib'ats lana Qusayyan. Utus kepada kami, coba suruh Qusay datang kami untuk membuktikan kalau kamu adalah Rasul. Kalau Qusay ini mengatakan iya, maka kami percaya. Ini menunjukkan orang-orang Quraisy itu betul-betul memuliakan Qusay kakek Nabi. Artinya apa? Berarti Nabi itu keturunan orang-orang mulia. Ya, orang-orang mulia ini. Kenapa? Karena Qusay ini dia adalah orang yang jujur. Ya. Fa innahu kana syaikha sidqin katanya. Sesungguhnya Qusay ini adalah seorang yang jujur. Fa in syahidalaka ittaba'naka. Kalau si Qusay ini bersaksi kamu Rasul, kami ikuti kamu wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Ya. Jadi kakek Nabi yang namanya Qusay ini punya kedudukan di hati orang-orang Quraisy. Artinya dia adalah orang mulia, orang yang diagungkan, orang yang dijadikan panutan oleh orang-orang Quraisy. Sampai-sampai mengatakan kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad menyampaikan saya ini adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian, tunggu dulu. Ya, ib'ats lana Qusayyan. Kalau memang kamu seorang Rasul, coba suruh Qusay datang kepada kami. Ya, suruh Rabbmu bangkitkan dia dan datang kepada kami. Jika dia bersaksi kamu seorang Rasul, kami ikuti kamu. Sampai-sampai begitu orang Quraisy. Ya, menunjukkan Qusay ini punya tempat di hati mereka. Dan itu dalil kalau nasab Nabi itu adalah nasab yang mulia. Makanya nggak akan pernah kita jumpai dalam sejarah itu orang-orang Quraisy mencela nasab Nabi, itu nggak ada. Ya, kalau mereka mencela nasab Nabi, nah berarti mereka menghinakan ya kaum mereka sendiri, ya, menghinakan kaum mereka sendiri. Ya. Kemudian setelah Qusay ini meninggal, ya kakek Nabi yang namanya Qusay ini meninggal, nah, baru digantikan oleh anaknya yang 4. Yang paling mulia di antara mereka itu Abdul Manaf. Ya, tadi kan Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay. Lihat, Qusay punya kedudukan di hati orang-orang Quraisy. Kemudian yang menggantikan Qusay dan yang merupakan orang yang paling mulia di antara anak-anaknya Qusay ini adalah Abdul Manaf. Silsilah Nabi lewat siapa? Abdul Manaf. Ya, berarti kakek-kakek Nabi itu adalah orang-orang yang punya kedudukan di hati orang-orang Quraisy. Ya. Nah, dan Abdul Manaf inilah yang bertugas untuk menjamu orang-orang yang haji. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy itu juga melakukan haji. Ya, karena itu adalah sisa-sisa ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti yang bertugas dari orang-orang Quraisy itu untuk menjamu orang-orang haji, ya, terus memberikan makan minum kepada jamaah haji itu adalah Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf ini berarti dia adalah orang soleh, orang soleh di tengah-tengah orang Quraisy. Ya, dan tidak sembarangan orang yang memiliki jabatan sebagai penjamu jamaah haji, penjamu tamu-tamu yang ingin melakukan haji ke Ka'bah itu nggak sembarangan. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya kedudukan di tengah kaumnya. Maka Abdul Manaf ini berarti orang yang mulia, orang yang agung di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian setelah Abdul Manaf ini meninggal, digantikan oleh putranya siapa? Hashim. Ya, Hashim. Dan Nabi lewat jalur Hashim.
Lihat, ya, lihat. Semua kakek-kakek Nabi itu adalah orang-orang mulia, orang-orang yang punya kedudukan di hati kaumnya. Ya, mulai dari Qusay, kemudian Abdul Manaf, kemudian Hashim. Ya. Kenapa dinamakan Hashim? Nama asalnya itu Hisham. Nama aslinya Hisham. Kemudian diganti menjadi Hashim. Kenapa? Karena Yahshimut Tsarid lil Hujjat. Ya. Dia itu apa namanya, menyuguhkan sarit itu kayak gandum yang dicampur dengan susu, ya, untuk jamaah haji. Artinya menyediakan makanan untuk orang-orang haji. Kalau nama aslinya itu adalah Amr, nama aslinya Amr, ya, kemudian dinamakan Hisham, ya. Terus dirubah menjadi Hashim, ya, menjadi Hashim. Kenapa? Karena tadi sering menyiapkan sarit, ya, yang diberikan kepada jamaah haji. Dan orang yang pertama kali, ya, mensunnahkan rihlah, ya, pada musim dingin dan musim panas itu adalah Hashim ini. Jadi orang-orang Quraisy itu kalau berpergian pada musim dingin, berpergian pada musim panas, itu ada tradisi seperti itu, ya. Baik berpergian untuk melakukan niaga, jual beli dan semacamnya, perniagaan di musim dingin, perniagaan di musim panas. Mereka artinya keluar dari Mekah, berpergian ke negara-negara lain untuk berniaga, untuk berjual beli. Nah, orang yang pertama kali melakukan hal itu adalah Hashim, dan ini diikuti kemudian oleh orang-orang Quraisy setelahnya, ya. Jadi beliau ini berarti punya kedudukan di hati orang-orang Quraisy, ya, menjadi tauladan bagi orang-orang Quraisy. Maka apa pelajarannya jemaah sekalian? Berarti semua kakek Nabi itu adalah orang-orang mulia, orang-orang yang punya kedudukan di tengah kaumnya. Kemudian setelah Hashim meninggal, kakek Nabi selanjutnya Pak di Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini, ya. Dan Abdul Muttalib ini adalah kakek Nabi yang paling serupa dengan Qusay. Yang paling serupa dengan Qusay, ya. Dan dia adalah orang yang menggali ulang sumur Zam-Zam, ya. Jadi Abdul Muttalib itu adalah orang yang menggali ulang sumur Zam-Zam, ya. Dan dia yang bersumpah itu apa sumpahnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan dia 10 anak, ya, maka akan menyembelih salah satunya. Karena dia ingin meniru Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat bangga, ya, dengan nasabnya. Nabi mengatakan, "Innallah astafa Kinanata min waladi Ismail." Allah itu memilih Kinanah dari keturunan Ismail. "Wastafa Quraisyan min Kinanah." Dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Jadi Kinanah diambil dari keturunan Ismail alaihissalam. Kemudian dari keturunan Kinanah diambil Quraisy. Wastafa Quraisy min Bani Hashim, ya. Dan Allah memilih dari Quraisy itu Bani Hashim, ya. Kemudian Allah pilih dari Bani Hashim itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini adalah merupakan urutan dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang-orang yang memusuhi Nabi pun bersaksi, menyatakan dengan tegas bahwasanya nasab Nabi Muhammad itu adalah nasab yang mulia. Itu enggak akan, makanya Heraklius itu Azimur Rum, ya, itu bertanya kepada Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan pada saat itu masih kafir. Bertanya, apakah
Di antara nasab Muhammad itu ada orang yang hina, ada orang yang tercelah. Maka apa jawab Abu Sufyan? Huwa fina dzu nasabin. Muhammad ini di tengah-tengah kami adalah orang yang paling mulia nasabnya. Ya, nasabnya. Abu Sufyan yang masih kafir pada saat itu dan paling keras pemusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan ketika masih kafir. Tapi ditanya oleh Heraklius, apakah Muhammad itu ada orang-orang yang tercela di nasabnya, ada orang hina di nasabnya? Jujur Abu Sufyan, nggak bohong. Huwa fina dzu nasabin. Muhammad itu di tengah-tengah kami adalah orang yang mulia nasabnya. Ya, nggak berani dia berdusta tentang nasab Nabi Abu Sufyan. Padahal dia musuh Nabi, orang yang paling benci kepada Nabi. Ya, salah satu contoh kebencian Abu Sufyan, ya, ada sahabat namanya Hubaib. Ya, itu ditangkap ketika dalam sebuah peperangan dan dibawa ke kota Mekah. Esoknya mau dieksekusi, mau disalib, ya, dibawa ke Tan'im. Ditawarkan kepadanya Hubaib, ya, bagaimana menurut kamu? Yang nawarkan Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Hubaib, bagaimana menurut kamu? Ya, kami kembalikan ke tengah keluargamu dalam keadaan aman, bahagia, tanpa kurang apapun, tapi sebagai gantinya Muhammad kami penggal lehernya di sini. Itu kata Abu Sufyan. Namun Hubaib mengatakan, demi Allah, saya tidak akan pernah tenang, saya tidak akan pernah bahagia walaupun di tengah-tengah keluarga saya, sedangkan Muhammad di sana sedang kesakitan karena tertusuk duri. Saya nggak akan pernah bahagia, nggak akan pernah senang meskipun di tengah-tengah keluarga saya dalam keadaan aman. Kalau di sana, di tempatnya Muhammad sedang kesakitan tertusuk duri, saya nggak akan pernah bahagia. Lihat, ya, bagaimana kalau Nabi dihina, bagaimana kalau Nabi kehormatannya dicaci, dicela? Kira-kira orang Mukmin bahagia nggak? Kalau kita berkaca kepada sikapnya Hubaib, ya, akhirnya lebih memilih untuk dipenggal daripada diganti dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa bencinya Abu Sufyan kepada Nabi pada saat itu ketika dia masih kafir. Ya, tapi dia Abu Sufyan ini nggak berani bersisa tentang nasab Nabi. Dengan jujur mengatakan Muhammad itu adalah orang yang memiliki nasab yang mulia di tengah-tengah kami. Ya, ya, jadi musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita tidak akan dapati ada di antara mereka yang mencela nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sangat berusaha keras untuk menjatuhkan martabat Nabi, untuk menjatuhkan kedudukan Nabi di mata masyarakat pada saat itu, tapi tidak dengan cara mencela nasabnya. Karena kalau mereka mencoba mencela nasabnya, orang-orang pasti akan mengatakan dusta kamu, gitu kan? Dusta kamu, ya. Semua tahu nasabnya Nabi Muhammad adalah nasab yang mulia. Nah, ini, ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya jemaah sekalian, apa rahasianya? Ya, apa hikmahnya Allah memilih Nabi Muhammad dari nasab yang begitu mulia tadi? Ya, ya, apa? Nah, mungkin diantaranya, ya, diantara hikmahnya itu pertama, karena orang-orang Arab itu, ya, adalah orang-orang yang memperhatikan nasab, ya, memperhatikan nasab, sehingga, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat dari nasab yang mulia, mereka setidaknya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun nanti ada yang menentang, ya. Nah, bagaimana kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dari nasab yang tidak mulia? Kira-kira mereka mau mendengar? Tidak kan?
Dari yang mulia aja pun walaupun mereka mendengar tapi masih menentang, gitu kan. Makanya karena orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang dikenal dengan orang yang asobiyahnya kuat, ya. Orang-orang asobiyah kuat itu maksudnya fanatiknya kepada kesukuan itu kuat pada saat itu, ya. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diutus dari nasab yang mulia, maka mereka setidaknya memberikan tempat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, menghormatinya karena ini adalah keturunan orang mulia, mau didengar ucapannya, walaupun nanti mereka ada di antara mereka yang menunjukkan penentangan, ya. Dan juga di antara hikmah Nabi SAW dipilih dari nasab yang mulia, dari kabilah yang mulia ini adalah untuk melindungi Nabi SAW, ya, untuk melindungi Nabi SAW. Kenapa? Karena tadi, ya, ketika Nabi SAW diutus dari kabilah yang mulia, ya, maka nanti meskipun orang-orang ini kalau secara din tadi menolak Nabi SAW, namun jika ada dari kabilah-kabilah Arab yang lainnya yang mencoba menyakiti Nabi, maka orang-orang Quraisy itu terdepan untuk membela Nabi, ya, membela Nabi ini, ya, di sini. Karena tadi orang-orang Quraisy itu fanatik kesukuannya. Bukan orang-orang Quraisy, semua orang-orang Arab pada saat itu fanatik kesukuannya sangat kuat, ya. Dan Quraisy itu adalah salah satu suku termulia pada saat itu dan memiliki kekuatan serta kedudukan di tanah Arab, sehingga Nabi SAW diangkat dari kabilah yang mulia ini sebagai bentuk perlindungan Allah kepadanya. Ketika ada nanti orang-orang di luar Quraisy yang ingin tidak, yang ingin mencoba untuk menyerang, menyakiti Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang Quraisy pertama kali pasang badan untuk melindungi Nabi, ya. Makanya, ya, lihat. Jangankan orang-orang di luar Quraisy, orang-orang Quraisy aja ketika mencoba untuk menyakiti Nabi SAW, namun ketika Abdul Muttalib pasang badan, mereka juga undur diri, gitu kan? Ya, waktu itu orang-orang Quraisy, ya, ingin menyakiti Nabi SAW, namun Abdul Muttalib, ya, kakeknya Nabi SAW, ya, itu melindunginya, ya, melindunginya. Begitu pula pamannya Nabi Abu Thalib juga melindunginya. Maka orang-orang Quraisy pun menahan diri karena melihat kedudukan Abdul Muttalib, melihat kedudukan Abu Thalib. Jadi ketika Nabi diutus dari nasab yang mulia, maka orang-orang Quraisy ketika ingin mencoba menyakitinya dan ada perlindungan dari orang-orang mulia ini, Nabi dijaga, tidak berani untuk disakiti. Nah, ini salah satu hikmah kenapa Nabi SAW diutus dari keturunan yang mulia dan suku yang mulia, ya. Kenapa penutup Nabi itu dari orang Arab, ya, atau bangsa Arab? Ada yang tahu? Ya. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, Jaziratul Arab itu sebagai permulaan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Kenapa? Ada banyak faktor, jemaah sekalian. Ya, diantaranya Jaziratul Arab itu adalah tanah yang hurrah, tanah yang merdeka, tidak ada penguasanya, ya, tidak ada penguasanya, ya. Maka kalau Nabi diutus dari Jaziratul Arab, maka tidak akan ada penentangan dari penguasa terhadap agama. Ya, biasanya kalau yang namanya sebuah negara ada penguasanya, kemudian
muncul agama yang bertentangan dengan ideologi sebuah penguasa, maka tentu akan memiliki apa? Pertentangan yang keras, ya kan? Ya, sedangkan Arab itu pada saat itu, Jaziratul Arab pada saat itu adalah merupakan ardun hurrah, negara yang merdeka yang tidak memiliki penguasa, sehingga hikmah di situ, salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memulai risalahnya dari Jaziratul Arab. Risalah nabawiyah itu dimulai oleh Allah dari Jaziratul Arab dengan mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Salah satu hikmahnya adalah supaya tadi tidak ada penentangan terhadap dakwah tersebut dari penguasa. Karena tadi kalau penguasa udah menentang, itu untuk menyebarkannya susah, ya enggak? Sulit, ya sulit. Namanya penguasa itu punya kekuatan, punya tentara, gitu kan? Punya tentara, ya. Nah, berbeda seperti pada saat itu kan ada Persia, ada Romawi dan semacamnya, itu adalah bangsa-bangsa besar, ya, bangsa-bangsa besar. Coba bayangkan kalau memang Nabi diutus dari jazirah ini, dari Persia, dari Romawi, dan itu agama yang bertentangan dengan agama mereka, ya, akan mendapatkan desakan yang begitu kuat, pertentangan yang begitu kuat. Akhirnya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad dari Arab, dan risalah itu mulai muncul dari Jaziratul Arab karena tadi ardun hurrah, tanah yang merdeka dan yang tidak memiliki penguasa, sehingga penentangan dari penguasa itu tidak ada. Ini salah satu hikmahnya, ya. Kemudian juga salah satu alasan atau hikmah kenapa risalah nabawiyah itu muntaliqah atau bermula dari Jaziratul Arab, karena ya Jaziratul Arab itu tidak memiliki agama yang dominan, tidak memiliki agama yang dominan pada saat itu. Romawi punya agama yang dominan, ya kan? Persia punya agama yang dominan, Majusi Persia, Romawi Nasrani, ya. Nah, sedangkan di Arab itu enggak ada agama yang dominan, ya, yang dominan, ya. Yang ada itu di situ penyembah berhala, tapi itu bukan sesuatu yang dominan, karena ada di antara orang-orang di Jaziratul Arab itu tidak melakukan ibadah ke berhala sama sekali, masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada, sehingga karena tidak ada agama yang dominan di situ, ya, maka perkembangan Islam itu mungkin sangat besar potensinya. Itulah salah satu hikmahnya kenapa Islam bermula dari Jaziratul Arab, ya, Jaziratul Arab. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, ya. Kemudian juga Jaziratul Arab itu adalah sebuah tempat yang di situ tafuku bilughatihim, ya, itu orang yang bahasanya tinggi, ya, bahasanya tinggi. Makanya mukjizat Nabi yang paling besar itu apa? Al-Quranul Karim, ya, untuk menantang orang-orang Arab. Allah menurunkan Al-Quran itu salah satunya untuk menantang orang-orang Arab, ya. Bisa nggak kalian mendatangkan yang seperti Al-Quran bahasanya? Karena orang-orang Arab itu orang-orang yang bangga dengan bahasanya, Pak, ya. Buktinya apa? Mereka setiap tahun itu memiliki event, ya, memiliki momen untuk melakukan perlombaan siapa yang paling bagus gubahan syairnya, qasidahnya. Yang menang itu nanti ditempel di Ka'bah. Makanya namanya ada mu'allaqat. Mu'allaqat itu adalah qasidah-qasidah yang menang kemudian ditempel di Ka'bah. Salah satunya mu'allaqat Zuhair ibnu Abi Salmah. Itu pemenangnya salah satunya. Jadi orang Arab itu orang yang bangga dengan kemampuan berbahasanya, kemampuan menggubah syairnya, keindahan bahasanya, ya, sehingga Al-Quran turun untuk menunjukkan bahwasanya ini bukan buatan
Muhammad. Ini bukan perkataan Muhammad, ini kalamullah, ya. Coba kalau kalian bisa mengalahkannya, ya, walaupun kalian bahu membahu, tolong menolong satu sama lain untuk membuat satu ayat seperti Al-Quran, kalian nggak pernah mampu, ya, mampu. Makanya nanti kita akan dalam sejarah itu nanti kita akan ceritakan, ya, ketika salah seorang pembesar Quraisy itu diutus untuk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibacakan ayat Al-Quran dan dia mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu punya hal yang begitu indah, ya. Al-Quran yang dibaca Muhammad itu memiliki sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang sangat menarik. Saya pernah mendengar ucapan seorang penyair, saya tahu tentang sihir, saya tahu tentang ini, dan Al-Quran itu bukan semua itu, gitu kan, bukan semua itu. Ya, saya ini kalau masalah syair, ana arbabuha, saya ini ahlinya katanya. Ya, kalau masalah tukang sihir, saya tahu tukang sihir itu seperti apa. Ya, apa yang dibaca Muhammad ini bukan syair, bukan juga jampi-jampi tukang sihir, tapi sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang sangat indah katanya. Nah, ini pengakuan sendiri dari orang yang betul-betul mengilmui, ya, keindahan bahasa Arab. Itu nanti ada di sejarah, ya, insyaallah. Intinya tadi kita baca nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai dari beberapa bagaimana mulianya kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan itu menunjukkan mulianya Nabi Muhammad sendiri. Dan dari nasab yang mulia, salah satu hikmahnya adalah sebagai pertolongan dan pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad ketika ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah lain yang ingin menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nanti, ya, karena melihat ini Muhammad punya nasab, ini Muhammad punya tempat, mereka akhirnya menahan diri, ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan, ya, kepada hadisatul fil, ya, kejadian tentang diutusnya, ya, tentara bergajah, ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, apa faktornya, apa sebabnya, nanti di sini kita akan pelajari. Ternyata orang-orang kafir Quraisy itu punya rasa cemburu yang kuat ketika Ka'bah itu ingin dirusak atau ingin dinistakan. Ya, jadi mereka mengakui Ka'bah itu sebagai rumah Allah. Kemudian ketika rumah Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk dirusak, berupaya untuk dijelek-jelekkan, dinistakan, orang-orang Quraisy itu punya rasa cemburu, Pak. Ada satu orang nanti, ya, datang ke Yaman. Di Yaman itu penguasa Yaman pada saat itu membuat itu kayak gereja paling besar, paling mewah untuk menyaingi Ka'bah. Kenapa kok orang hajinya ke Ka'bah, gitu kan? Akhirnya dia berusaha bikin bangunan yang lebih megah, lebih mewah, gitu, supaya orang-orang datang ke Yaman. Nah, ada satu orang Quraisy yang merasa marah melihat hal itu, diam-diam malam-malam melumuri tembok bangunan itu dengan kotoran karena marahnya, ya, sama penguasa, ya, Yaman yang berusaha untuk menjelekkan image Ka'bah. Ya, akhirnya dari situ nanti penguasa Yaman marah, mengutus Abraha dengan tentara bergajahnya. Ya, nanti apa hikmahnya? Ya, itu nanti kita pelajari, bahwasanya di situ ada pelajaran tentang bagaimana pembelaan kita kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.